Shalom, silakan duduk. Mari kita buka langsung saja ke 2 Timotius 3 ayat 1. Nanti beberapa kita baca. Saudara, kita ini kan memang sedang di masa akhir. Kalau Anda tahu, firman Tuhan juga menubuatkan bahwa salah satu dari beberapa tanda di zaman akhir adalah apa? Sering terjadi apa? Gempa bumi. Dan itu sudah terjadi dan makin sering. Bahkan tempat-tempat yang tadinya jarang pun, yang bukan di dekat dengan lempengan-lempengan dasar laut pun, seperti di Jawa Timur juga beberapa kali sudah mengalami gempa. Jadi kalau kita lihat, kita memang di zaman akhir. Nah, kalau kita lihat di 2 Timotius ini, kita baca ya. 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman, saya bacakan ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang gampang, enggak ya? Sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau Anda baca di bawahnya, itu sebenarnya firman Tuhan itu sering begitu ya. Yang utama, lalu bawah itu nanti penjabarannya. Tetapi buah roh ialah kasih. Setelah kasih itu yang pertama. Nanti karena kasih ada kesabaran, ada kebaikan, kelemah lembutan, sampai penguasaan diri. Jadi di akhir zaman ini, kenapa kalau Anda baca di ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Karena dua inilah sumbernya dari ayat-ayat berikutnya. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan sebagainya. Jadi bahkan kalau kita lihat firman Tuhan itu sudah tahu bahwa ini berapa ribu tahun mungkin ya, atau mungkin hampir 2000 tahun sebelum waktu surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus, sudah tahu bahwa di zaman-zaman kita yang kita hadapi sekarang ini akan datang masa-masa yang sukar. Nah, karena masa yang sukar, maka orang jadi mementingkan dirinya sendiri. Kalau Anda baca di bawahnya, nanti Anda akan lihat bahwa orang itu tidak tahu berterima kasih. Saya tidak akan bahas ayat ini sampai detail, enggak. Cuman masa yang sukar ini, kalau saya gambarkan gampang ya. Kalau dalam kita ini sekarang mungkin nggak sampai 50 orang atau mungkin cuma berapa puluh orang. Kalau sekarang ini cuma ada nasi bungkus 10 aja ya. Kita ini sama-sama lapar. Anggap aja seperti itulah masa-masa sukar. Kan pasti nggak cukup ya buat kita semua ya. Artinya karena sulitnya keadaan, maka orang akan berebut, betul ya. Pokoknya aku kenyang, orang lain enggak kenyang ya sudah. Masa sukar itu memang membuat orang jadi mementingkan diri sendiri. Jadi hati-hati saudara, kita boleh menghadapi masa sukar. Saya kemarin ngomong belum lama, 2 hari yang lalu saya melayani seorang anak muda. Minta ada masalah, dia minta Tuhan bawa dia pergi dari masalah itu. Saya bilang jangan. Kita itu dijanjikan lebih dari pemenang. Kalau pemenang itu melewati masalah, bukan menghindari masalah. Masa sukar yang dinubuatkan firman Tuhan itu bukan untuk kita hindari. Enggak. Tapi dengan kekuatan Tuhan kita bisa melewati. Karena janji Tuhan kita ini terbang seperti Raja Wali. Bukan sembunyi atau bukan lari dari masalah.
Jadi masa sukar itu memang membuat kita jadi mementingkan diri sendiri. Membuat kita akhirnya kalau masa sukar itu kan ujung-ujungnya duit ya. Ujung-ujungnya hidup itu pakai uang, betul ya. Karena itu cuma kalau dikunci di ayat semua yang di bawah itu cuma dikunci di awal aja di ayat 2a. Manusia mementingkan diri dan menjadi hamba uang. Karena sulitnya cari uang, banyaknya kebutuhan, jadi hamba uang. Yang diburu bukan lagi sukacita, damai sejahtera dan kehendak Tuhan, tapi yang diburu adalah uang. Nah, bahkan kalau kita lihat masa-masa sukar ini, kalau Anda baca di bawah-bawahnya, membuat kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi menjadi kita tidak tahu berterima kasih. Masa yang sukar membuat fokus kita, Anda dan saya, itu kita fokusnya pada kesusahannya, masa yang sukarnya, apa yang enggak enaknya. Kita lupa bahwa Tuhan itu enggak pernah pensiun di hidup kita. Tuhan itu tetap ada, Tuhan itu Tuhan yang baik, yang bahwasanya untuk kasih setianya untuk selama-lamanya buat kita. Yang percaya katakan amin. Jadi masa yang sukar boleh ada, tapi Tuhanmu tetap ada. Dan Dia ada dan bahwasanya kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Kita itu hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya bukan kita anti masa yang sukar. Bukan kita tidak ngalami masa yang sukar. Tapi karena kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita nggak tergoncang. Melewati tapi nggak tergoncang. Nah, banyak perbedaan pengertian. Jadi kalau orang masa yang sukar itu akhirnya kita nggak ngelihat kebaikan Tuhan dan Tuhan yang baik itu. Kalau kita ngomong kebaikan Tuhan, kalau kita nggak ngerti bagaimana kita bisa memahami kebaikan Tuhan, kita akan menjadi seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 2 ini. Kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Sebagian orang ngomong kebaikan Tuhan itu kalau Tuhan menjawab doaku persis. Nah, seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tidak pernah ada janji bahwa Tuhan akan memberi roti bagi orang yang minta roti. Janjinya cuma begini, tidak akan diberi ular saat engkau minta roti. Tapi ada janji, roti dikasih roti? Enggak ada. Karena Tuhan itu tahu, kalau engkau enggak butuh roti, kalau roti itu enggak baik buat kamu akan dikasih lain. Tapi dikunci dengan ayat Efesus 3 ayat 20, bahwa Tuhan akan memberi lebih dari yang engkau pikir dan doakan. Itu aja kok, sederhana. Jadi roti tidak akan selalu harus dikasih roti. Meskipun kadang Anda minta roti ya dikasih roti. Tapi yang jelas tidak akan dikasih ular, nggak akan dikasih sesuatu yang membuat engkau jadi tidak baik. Nah, sebagian orang berkata, Tuhan itu baik kalau aku minta roti dikasih roti. Tapi sebagian orang itu saking percayanya sama Tuhan, begitu dia percaya sama Tuhan, oleh karena itu saat dia minta roti dikasih yang lain, dia itu tetap tahu berterima kasih. Dia tetap bersyukur karena dia terlalu yakin sama Tuhannya bahwa Tuhan itu lebih ngerti yang terbaik untuk dirinya. Saya ulang, ada sebagian orang yang ngomong Tuhan itu baik kalau yang roti dikasih roti, kalau minta A dikasih A. Tapi ada sebagian juga orang Kristen yang imannya lebih dalam, lebih baik lagi, lebih tinggi lagi imannya, lebih dewasa lagi. Saat dia bisa bersyukur atas apa yang Tuhan kasih, mungkin tidak persis seperti yang dia minta. Karena dia itu terlalu yakin, Bapaknya baik, Bapak dia di surga itu sangat baik. Karena itu, meskipun yang terjadi di depan mata tidak seperti yang dia minta, dia percaya meskipun dia tidak tahu. Anda itu kalau percaya sama Tuhan jangan berusaha mengerti Tuhan. Percaya itu pakai hati, satu keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh logika apapun. Karena percaya ya percaya.
Karena orang Kristen yang seperti yang kedua ini adalah orang yang tahu bahwa Tuhan itu tahu, lebih tahu bahkan yang terbaik buat dirinya. Kalau Anda ingin mengerti kebaikan Tuhan itu, mungkin ada 2-3 hal yang harus Anda pahami. Yang pertama, Anda itu harus sadar bahwa Tuhan itu adalah penciptamu dan Anda adalah umat Tuhan. Kita ini ya, kalau kita pikirkan ya, saya dan Anda itu ada aja loh, ada sekarang ini ada nih, ada. Itu sudah bersyukur. Kalau Anda itu masih bisa hidup aja, jalan napas saja, itu sudah bersyukur. Tapi kadang-kadang kita itu, kalau pernah baca atau pernah lihat film Pinocchio ya, boneka kayu ya, diciptakan, terus dianu sama peri ya, hidup ya. Sudah, enggak karu-karuan. Betul? Kalau Anda tahu kita Pinocchio itu, main ke sana ngilang di sini, hilang, meninggalkan penciptanya. Kita itu juga sering kayak boneka Pinocchio itu. Diciptakan, kita ini sudah ada, Tuhan punya rancangan, keluar dari rancangan Tuhan. Bahkan kalau hari ini Anda ada itu sebenarnya sudah bersyukur. Kalau Anda merenungkan ini, Anda itu diciptakan aja sudah senang. Anda itu ada aja loh, ada, hidup ada, sudah senang. Nanti ditambah lagi sehat, ditambah lagi Anda sampai detik ini ya, enggak mati kelaparan, sampai detik ini listrikmu ya kebayar, sampai detik ini ya kuota YouTube-mu juga masih ada, TV-mu yang masih nyala, kalau rusak ya ada jalan kok ya bisa diperbaiki, ada Pak Roni, tenang aja di sini. Anda ada aja itu sudah senang. Kalau Anda tahu Anda itu ciptaan, mungkin Anda akan terima kasih sehari mungkin ratusan kali. Tuhan terima kasih aku ada. Anda berterima kasih aja, nggak perlu alasan macam-macam kok. Nggak perlu kaya, nggak perlu ini, nggak perlu punya ini. Anda diciptakan aja, Anda mesti bangun pagi ngomong give thanks. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku. Sederhana. Pernah berterima kasih kalau sudah diciptakan? Saya enggak yakin. Anda pernah ngomong gini sama penciptamu, Bapak, terima kasih aku sudah mau ciptakan. Biasanya orang terima kasih kalau menang lotre, menang undian, dapat handphone baru, mobil baru, motor baru, rumah baru, jangan pasangan baru ya, sesat. Tapi pernah enggak Anda ngomong gini, Tuhan, terima kasih aku sudah diciptakan. Doa Anda itu kan enggak diciptakan, enggak ada. Betul ya? Enggak ada. Itu kalau susah dikit aja ngomel. Kalau saya Tuhan, untung kok saya bukan Tuhan. Saya itu ngomong sama beberapa orang, untung kok aku bukan Tuhan. Untung, dicipta. Coba balik debu, kayak film-film itu ya. Yang kedua, kalau Anda ingin tahu kebaikan Tuhan itu, Anda itu, kita kasih tahu ya. Saya beberapa kali itu, waktu itu kapan hari saya pernah bikin status BA saya. Kalau Anda suka kepo-kepo status, saya itu ngomong, Tuhan itu tidak pernah kok hutang budi sama Anda. Tuhan pernah hutang budi kepada Anda? Tidak pernah. Terus apa kewajibannya Tuhan harus ngasih apa yang Anda minta itu? Dari mana Anda bilang, Tuhan, kasih lu ya. Ya memang Tuhan berkata, mintalah. Makanya di beberapa yang waktu lalu saya sampaikan firman Tuhan, tidak ada loh janji Tuhan itu roti minta roti. Yang ada adalah yang baik. Yang apa? Bahasa Grekanya agathos, yang mulia, yang berkenan, yang berguna buat kamu. Kalau roti itu tidak berguna, ya nggak akan dikasih. Nah, Tuhan itu tidak pernah hutang budi loh pada Anda. Jadi jangan bersikap seakan-akan Tuhan harus memenuhi keinginanmu. Manusia itu
memang kalau menyembah Tuhan ya, namanya pencipta, disembah ciptaannya itu kan wajar ya. Jadi kalau Anda hari ini datang ke gereja, memuji, memuliakan Tuhan, itu sudah kodratnya. Gambaran kodrat itu begini. Kodratnya itu Anda diciptakan manusia jalan pakai kaki. Ada yang pakai tangan? Tidak ada. Karena kodratnya manusia adalah jalan pakai kaki. Kecuali satu. Pakai perut siapa? Ular. Ngamuk Tuhan di Taman Eden. Mulai hari ini kamu jalan pakai perutmu. Saya tidak tahu sebelum kejadian itu ular jalannya gimana, saya tidak bisa bayangkan ya. Mungkin ada kaki, tanya apa, saya nggak ngerti ya. Pokoknya sejak itu Tuhan ngamuk, marah. Hari ini kamu akan susah payah berjalan dengan perutmu, makanya ular kan gini ya. Kodratnya adalah manusia jalan pakai kaki. Ada yang pakai tangan kan tidak ada. Nah sama, kodratnya pencipta itu disembah ciptaannya. Jadi kalau hari ini Anda bisa datang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan seminggu kemarin, itu sudah kodratnya, sudah harus. Jadi jangan merasa bangga dan merasa hebat sudah berbuat sesuatu. Sudah kodratnya ciptaan menyembah pencipta. Kalau Anda sadar ini aja ya, Anda makan nasi putih sama telur ceplok aja, Anda sudah kamsya. Do you understand kamsya? Bahasa Jawa. Kamsya itu bahasa Jawa. Matur nuwun bahasa Mandarin. Anda sudah matur nuwun, Anda akan nyanyi lagu matur nuwun, matur nuwun. Anda akan nyanyi itu terus, karena Anda itu seneng. Diciptakan aja udah seneng, apalagi makan nasi sama telur ceplok. Wah itu luar biasa. Kalau Anda makan McDonald, wah Anda bisa buka baju, bisa nari-nari di luar. Saking senengnya, karena itu sudah di luar kodrat, lebih daripada kodratnya. Kalau hari ini Anda bisa pakai baju menyembah Tuhan, bisa naik Grab, bisa diantar, bisa naik motor, punya motor, waduh senengnya sudah. Itu kalau Anda tahu bahwa Tuhan itu loh enggak pernah kok berkewajiban ngasih Anda baju sekarang mau pakai ini loh, tak pakai saya ini loh, enggak pernah. Waktu diciptakan itu enggak ada. Aku ciptakan kamu, nanti tak penuhi, tak kasih baju baru setiap minggu, tak kasih sepatu bagus, tak kasih makan. Enggak ada loh, ciptakan aja. Bugil, udah. Ada menciptakan langsung pakai baju, celing, enggak. Setelah dia tahu dia berdosa, dia ambil daun, baru dia pakai baju. Itulah fashion yang pertama di bumi ini. Daun. Jadi kalau Anda enggak pakai daun itu sudah seneng. Karena Adam yang pakai daun, saudara. Ya. Jadi Anda bisa mensyukuri banyak. Kalau Anda tahu, Anda sadar bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang pantas kodratnya disembah. Jadi kalau sampai ada kisah dalam Yohanes 3:16 apa? Kita buka Yohanes 3:16. Oh ini bukan lagi hebat. Ini di luar nalar manusia. Baca. Karena begitu besar kasih. Ada omongan, karena begitu besar hutang budinya Tuhan ke manusia? Tidak ada. Karena begitu besar kasih Tuhan Elohim akan dunia ini. Loh, cinta loh. Motifnya cinta. Pernah saya sampaikan di sini kan? Orang itu yang penting motifnya, tujuannya bisa indah. Saya mau nabur nasi bungkus 5.000 setiap hari Jumat. Dipamer-pamerkan di TV. Tujuannya baik, nabur nasi bungkus gratis. Tapi motivasinya cari nama. Ini enggak, karena begitu besar. Motifnya apa? Cinta. Akan dunia ini, akan Pak Jono, akan saya, akan Pak Yusuf, akan Septi. Sehingga ia, Bapak di surga, telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidupnya. Oh ini di luar nalar manusia. Karena diciptakan saja sudah bersyukur. Apalagi sampai ditebus.
tebus. Anda kalau ngerti kebaikan Tuhan, bahkan Anda tidak bisa makan aja loh, Anda masih bisa bersyukur kok. Karena Anda diciptakan itu saya seneng. Apalagi, firman Tuhan ada satu nats berkata begini, saya nggak akan buka. Saya belum tempat buka. Kalau dia nyawanya akan diberikan, masa yang lain nggak diberikan? Anda tahu Yohanes 3:16 ini satu janji seluruh. Kalau dia anaknya yang dikasih, masa Anda tidak bisa makan? Masa Anda tidak bisa bayar listrik? Masa handphone tidak ada pulsa? Gak mungkin. Karena yang paling berharga aja diberikan oleh Anda. Kalau Anda tahu kebaikan Tuhan ini, Anda akan jadi orang yang gampang ngomong gini, terima kasih Tuhan. Bisa bangun tidur, saya selalu ngomong gini, Tuhan terima kasih. Gratis. Kalau Anda oksigen di rumah sakit, Anda kan tidak pernah tahu terbaring, sebulan saya pernah. Tidak bisa apa-apa. Di saat-saat itu, dalam hidup saya 40 tahun saya lebih, itulah momen sebulan itu. Paling sering saya mengucap syukur. Oh, enggak sampai sejam sekali saya bilang terima kasih Tuhan. Boyok loro gini kan sebulan tidur di anjing. Terima kasih Tuhan. Lumayan bisa mulet. Ada orang enggak bisa mulet. Loh iya, tahu mulet ya? Meregang gitu nih, di kamar tidur. Gitu. Oh, bisa mulet itu luar biasa. Karena ada orang mulet langsung kram. Pernah kram mulet? Ini hal-hal kecil, tapi Anda lupa bersyukur. Karena masa yang sukar, Anda lihat masa yang sukarnya. Anda lihat apa yang Anda tidak punya, Anda tidak lihat apa yang Anda punya. Nanti bertobat ya, kita sama-sama bertobat, saya juga bertobat. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Anda butuh, saya lebih butuh lagi. Nanti kalau pas perjamuan tobat ya, ampuni Tuhan, aku sering ngomel, sering ngeluh. Oh Pak, saya enggak pernah ngeluh Pak. Saya enggak pernah kok gerutu. Iya, tapi enggak pernah terima kasih, sama aja. Hari ini belajar. Waktu Anda angkat cawan nanti Pak Yusak pimpin Anda. Ingat-ingatin hal yang enggak enak yang Anda suka di hidupmu. Ngomong, terima kasih Tuhan buat istri yang suka ngomel. Terima kasih buat anak yang nakal. Terima kasih buat orang tua yang enggak adil sama saya. Terima kasih buat sekolah yang cuma sekolah enggak terkenal. Terima kasih Tuhan buat sepatu yang mungkin sudah lama. Terima kasih Tuhan, meskipun orang lain tidak tahu kos kakiku ini bolong. Terima kasih. Terima kasihin. Hal-hal kecil itu, Anda harus belajar bersyukur. Yang ketiga, kalau Anda bisa memahami pengertian Tuhan itu gini loh. Kita buka Yesaya. Ini penting ini. Yesaya 55 ayat 8-9. Yesaya 55, aku kita buka DWA. Jadi tak tandai. Anda tahu kalau saya buka Alkitab kenapa cepat? Kan tak tandai. Sebab tangan saya belum sempurna untuk buka. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti apa? Tingginya apa? Plafon? Enggak, plafon ini deket ya. Setingginya langit dari bumi. Bukan dari awan loh, langit dari awan dekat. Setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku. Jadi hati-hati kalau minta, selalu kunciin dengan kata-kata di Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi kehendak. Anda tidak akan ngerti kebaikan Tuhan. Kalau Anda berusaha ngerti jalan pikiran Tuhan. Saya ulangi. Anda akan sulit bersyukur, sulit melihat kebaikan Tuhan, dan Anda akan sulit nyadari kebaikan Tuhan apapun di hidupmu. Kalau Anda berusaha ngerti pikiran Tuhan.
Siapapun yang dengar ini, saya tantang Anda, cari ayat, tunjukkan ke saya. Bahwa ada ayat yang menyuruh Anda harus ngerti pikiran Tuhan. Tidak ada. Yang ada, Tuhan itu berkali-kali, beratus kali mungkin berkata di Alkitab. Percayalah kepada. Ya, tidak ada firman Tuhan yang ngomong Anda harus ngerti pikiran Tuhan. Tidak ada. Karena itu perintah Tuhan cuma satu. Percaya saja, maka kamu akan sembuh. Maka kamu seisi rumahmu akan selamat. Itu aja kok, percaya. Percaya itu tidak pakai logika, pakai hatimu. Karena firman Tuhan sudah berkata apa? Kasih itu percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Nah, Anda tidak ngerti pikiran Tuhan, tidak apa-apa. Hari ini terjadi sesuatu yang tidak bisa Anda ngerti, tidak apa-apa. Tetap bersyukur, sebab disuruh percaya, bukan ngerti pikiran Tuhan. Kalau ayat ini saya ganti aja, saya terjemahkan dengan terjemahan yang lebih bebas. Sebab keinginanku, ayat 8. Sebab keinginanku bukanlah keinginanmu. Mateng. Pengen bakso, Tuhan bilang enggak. Oseng sawi lebih sehat. Mateng. Sebab keinginanku bukan keinginanmu. Mateng. Enggak apa-apa loh, katanya suruh minta. Iya minta lah. Tapi janjinya di Matius 7 ayat 11 akan diberikan yang baik. Bukan keinginanmu, tapi yang kau butuhkan. Kalau hari ini kamu kurang serat ya nggak dikasih bakso. Didatangkan sawi dari langit. Supaya Anda bisa punya serat yang baik, ususmu lebih sehat. Jadi kalau Anda untuk ngerti kebaikan Tuhan, Anda itu harus ngerti pikiran Tuhan, ya sulit, nggak bisa. Anda itu perintahnya cuma satu buat kita orang percaya, kita ciptaannya. Percaya. Percaya itu bisa nggak ngerti, nggak apa-apa, pokoknya aku percaya Tuhan. Kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu saya bacakan Rasul Paulus tentang dia berkata, aku ini tawanan roh. Dia itu disuruh Tuhan pergi ke suatu tempat. Dia ngomong, aku enggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi aku nurut aja, sebab aku ini tawanan roh. Artinya apa? Rasul Paulus itu kadang enggak ngerti nasibnya. Nanti bakal dirajang batu, mau dibunuh, mau dipenjara, ya ngerti. Tapi dia tetap jalan karena dia percaya. Seringkali kita ini kalau enggak ngerti, kita ini enggak bisa bersyukur. Kita enggak bisa ngomong terima kasih. Karena kita itu ngomong terima kasih, nunggu kita ngerti. Nah kita enggak akan bisa ngomong terima kasih Tuhan atas kebaikanmu. Saya waktu sakit sebulan diranjang juga enggak bisa bangun. Anda pikir Anda ngerti? Saya ini kenapa kok harus sakit? Akhirnya saya memutuskan, saya enggak perlu ngerti. Pokoknya aku percaya ini terjadi karena Bapakku baik, Bapakku disenangkan. Cukup. Kok bisa Pak? Sakit kok Bapak? Tak jahat Bapak? Enggak. Karena saya cuma disuruh belajar sekolah. Sekolah yang Anda enggak usah ngalami, cukup aku aja. Apa hasil sekolah saya salah satunya? Banyak ngomong terima kasih. Tanya istri saya. Saya sering Tuhan terima kasih. Sampai saya pernah saksikan kan, saya bisa lancar BAB aja, saya terima kasih. Waktu saya pakai sabunan, walah sabunku sih kental ya, ono wong sabun dicampur banyu. Kamsia Tuhan, muru sabun nih. Ada orang pakai sabun, sorry ada yang sampai susah. Sabunnya campur air, digosok ini nggak muru, pokoknya ambu di sabun. Kalau Anda bisa pakai sabun aja, Anda harus terima kasih. Nggak pakai rinso. Siapa yang sini mandi pakai rinso? Ada? Kalau ada tak sumbang hari ini juga. Saya percaya terlalu yakin. Anda ini memang kawanan kecil, gereja kecil. Tapi yang memelihara Anda Tuhan yang besar, El Shaddai. Tidak ada peduli, tidak ada masalahnya. Dikatakan dia itu peduli dengan orang yang bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, orang kecil. Ya, jadi Anda tidak akan ngerti kebaikan Tuhan kalau Anda berusaha ngerti Tuhan, tidak bisa. Percaya saja bahwa Tuhan itu baik.
Mari kita buka firman Tuhan. Saudara, kalau Anda paling ngerti, merasa paling ngerti yang terbaik buat Anda tidak akan pernah puas kok dengan apa yang Anda punya. Kita itu kadang-kadang gini, aku tahu kok yang terbaik buat diriku. Khususnya generasi-generasi sekarang. Merasa lebih pinter dari orang tuanya. Merasa lebih ngerti dari orang tuanya. Kalau Anda generasi sekarang ya, larangan sesuatu, coba. Kamu tidak boleh gini ya, masih tanya, kenapa kok nggak boleh? Betul? Nah, stresan ya kalau teman anak sekarang. Kalau zaman dulu, zamannya koko saya, Yusak ini, mami kalau sudah marah, ngelihat aja tidak boleh. Nantang, itu. Lihat mata, nantang. Nggak sekarang, kenapa nggak boleh? Itu. Kenapa? Kita itu sekarang seperti itu. Karena kita itu, kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan pikiran kita, kita tanya, kenapa Tuhan kok nggak dikasih? Tuhan itu tidak pernah kok punya kewajiban untuk harus menjelaskan rancangannya kepada Anda. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah harus menjelaskan. Anda itu siapa? Debu, ciptaan. Kalau Anda pintar, Anda itu kayak apa? Nanti kayak Pinocchio. Dikasih napas hidup, tambah nakal. Tambah kemana-mana, tambah nggak pulang ya kan. Kitanya kan kalau Anda baca Pinocchio seperti itu. Nah kalau Anda tahu bahwa Anda itu sudah miliknya Tuhan, kalau Anda itu percaya bahwa Tuhan itu baik, orang yang percaya Tuhan itu baik itu harus bertindak. Karena iman tanpa tindakan mati. Kalau Anda sadar, Anda percaya, hari ini Anda memutuskan, ya Pak saya percaya Tuhan itu baik. Meskipun saya tidak ngerti, kok keadaan saya begini, kok saya menghadapi ini. Kalau Anda percaya Tuhan itu baik, Anda harus belajar mengucap syukur. Kita buka 1 Tesalonika ayat 5, 16 sampai 18. 1 Tesalonika. Ya, sudah dapat ya? Ayat 15, ayat 16, ayat 16, betul. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus bagi kamu. Ada orang yang berkata, ya apa ya caranya menyenangkan Tuhan? Bagaimana cara melakukan kehendak Tuhan? Ini loh, hari ini kita belajar. Satu tindakan yang menyenangkan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi, Anda tidak akan bisa mengucap syukur dalam segala hal kalau Anda berusaha ngerti keadaan yang Anda hadapi. Kalau Anda berusaha ngerti apa rancangan Tuhan. Hari-hari ini mungkin Anda sedang mengalami hal yang tidak enak. Tapi percayalah, walaupun pikiranmu tidak ngerti, hatimu harus tetap percaya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah. Senin Kemis? Enggak. Sabtu tok? Weekend? Enggak. Bersukacitalah, ayat 16 apa? Senantiasa. Tetaplah berdoa. Ada banyak orang kecewa dengan Tuhan hari-hari ini karena masa-masa sukar. Sehingga tidak lagi berdoa. Firman Tuhan jelas ayat 17 ngomong tetaplah berdoa. Mungkin anakmu Anda doakan, cucumu, ayahmu, orang tuamu, keluargamu Anda doakan. Tak doakan kok tambah dadi ya nakale. Tak doakan kok tambah ndak karuan ya. Jangan berhenti. Tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala hal. Saudara, orang itu bisa bersyukur kan bisa karena dua kondisi. Sudah ngelihat yang baik, misalnya doanya dijawab, dia senang. Tapi ada orang yang tetap bersyukur karena dia tahu, walaupun keadaan ini tidak enak, walaupun aku harus mengalami hal yang enggak enak, tapi saya percaya bahwa Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara bagi orang yang siapa? Kalau Anda mengasihi, Anda bersungut-sungut enggak? Enggak. Jadi Anda itu keadaanmu makin tidak enak, doamu tidak dijawab,
Tidak ada terobosan karena Anda tidak mengasihi dia. Karena janjinya jelas di Roma itu. Kalau nggak percaya baca. Kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang 2 Juli 2023 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baiknya agathos bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan suara rencana Allah. Jadi, kalau Anda mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kasih itu percaya segala sesuatu. Anda tidak usah curiga dengan Tuhan. Kenapa kok Tuhan begini? Dosa apa saya? Tuhan mungkin mau menghukum saya. Banyak asumsi, banyak mikir jelek dengan Tuhan. Tidak usah dimengerti. Karena Yesaya 55 jelas ngomong, rancanganku sejauh langit dari bumi dari rancanganmu. Tidak usah ngerti, percaya saja bahwa Tuhan turut bekerja. Seakan hari ini jika engkau mengalami masalah yang tidak enak, ada sesuatu yang tidak engkau inginkan terjadi dalam hidupmu. Tapi dia akan turut bekerja saat engkau mengasihi dia. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu berani bersukacita, bersyukur dalam segala hal. Percaya atau tidak, seringkali mujizat itu terjadi justru saat Anda mengucap syukur. Karena saat Anda mengucap syukur untuk hal-hal yang enak, hal-hal yang indah itu biasa. Tapi kalau Anda berani mengucap syukur meskipun keadaanmu tidak enak, itulah iman. Kok bisa, Pak? Contoh, Anda dikasih sesuatu yang biasa. Saya kasih misalnya beng-beng atau coklat. Enggak baru, tak petil, paruan, tak potong jadi 2, bagi 2. Anda ngomong terima kasih. Kira-kira kalau saya punya beng-beng 2, tak kasih 1 enggak? Kasih. Saudara, Anda itu jangan seperti anak zaman now. Anda tahu anak zaman now? Anak zaman now itu maunya dipercaya untuk hal besar. Maunya kaya dadak. Kebanyakan lihat orang flexing Instagram, TikTok. Umur 22 guys sudah punya Ferrari. Gaji 2 miliar. Baper yang anak masih muda 18, 20, aku kapan sekaya itu? Dia tidak pelajari prosesnya. Saudara, Anda itu tidak bisa setia pada perkara besar, kalau tidak setia pada perkara kecil. Tidak bisa. Ada banyak anak muda, kepinginnya dapat perkara besar langsung, tapi hal kecil dia tidak bersyukur, dia tidak tekun. Saudara, kalau Anda tidak berterima kasih untuk odol di rumahmu, kalau Anda tidak berterima kasih buat nasi putih di rumahmu, kalau Anda tidak berterima kasih buat atap rumahmu yang mungkin ada bocornya sedikit, mana mungkin Anda diberikan perkara yang besar. Karena firman Yesus sendiri yang ngomong, jika kamu setia perkara kecil, akan diberikan perkara besar. Kalau engkau bersyukur untuk hal-hal yang sederhana dan remeh, aku Tuhan El Shaddai yang Maha Besar akan memberikan perkara-perkara yang besar buat engkau. Pasti. Kita itu maunya yang besar-besar. Yang kecil-kecil kita tidak setia. Amsal 20 ayat 6 berkata gini, banyak orang ngomong, banyak orang baik hati, banyak orang baik, tapi orang setia siapa yang mendapatkannya? Anda tidak bisa bersyukur cuman pas hari Minggu ini aja, tidak bisa. Setiap hari, setiap waktu di hidupmu, Senin sampai Sabtu ini, Anda harus ngomong terima kasih. Saudara, kira-kira ya, kalau Anda dikasih sesuatu, anggap aja itu ujian lah. Memproses imanmu, tidak enak di hatimu, menyesakkan dadamu.
Kira-kira kalau Anda berterima kasih, ini anekdot ya, ini analogi aja. Tuhan tidak seperti itu. Kira-kira Tuhan lama-lama sungkan enggak? Kalau Anda ngasih makanan ke orang lain, bukan makanan yang baru, enak, dan mewah. Cuma jangan asem, itu pun sayurnya jarang, banyak kuahnya. Kerai ini sepotong, kacang panjangnya 2 potong, kangkungnya sak ler, kuahnya sak panci. Terus misalnya Pak Jono ngasih saya, makasih Pak Jono, makasih saya dulu, wah tok rek, kak popo wis. Makasih. Tuhan kalau seperti itu, melihat Anda dikasih hal kecil aja, terima kasihnya Anda luar biasa. Kira-kira hati Tuhan terenyuh enggak? Nah. Kalau Anda hal kecil Anda bersyukur, Anda belajar bersyukur dalam segala hal, meskipun itu buruk, Tuhan kagum enggak? Itu yang membuat Tuhan bangga dengan Ayub. Ayub berani berkata, kekayaanku dari Tuhan, kembali juga enggak apa-apa dari Tuhan, sebab itu bukan milikku. Sampai detik akhirnya, kesimpulannya, Ayub tidak mengecewakan Tuhan. Karena Ayub itu kadang dibanggakan. Anda kalau baca di ayat awalnya ya, Anda tahu ya, Tuhan bangga sama Ayub. Setan, lihat itu. Ada dialog ya antara Tuhan dengan setan. Ini hambaku yang paling saleh. Setan enggak terima. Cobai tapi jangan ambil jiwanya. Habis, istri anaknya habis. Tapi Anda tahu? Dia tahu. Dia bersyukur dalam segala hal. Dia tahu Tuhannya itu baik. Saudara, saya undang tim musik bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Jangan mementingkan diri sendiri sehingga membuat engkau lupa untuk bersyukur, berterima kasih. Jangan jadi pribadi yang tidak mengerti terima kasih. Percayalah bahwa Tuhan itu meskipun dia tidak pernah punya hutang budi pada Anda, meskipun Tuhan itu tidak pernah punya kewajiban kok, Anda itu ciptaannya. Tetapi bahkan Yohanes 3:16, anaknya diberikan. Percayalah kepada Tuhan. Ayat terakhir kita baca, Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan. Tidak ada kan kata-kata pahami Tuhan, tidak ada. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bersungut-sungut itu baik enggak? Mengeluh berbaik enggak? Anda harus bersyukur. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena keadaanmu enggak. Bergembiralah karena Tuhan itu baik. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, Anda minta roti akan dikasih roti. Kalau Anda berani bergembira bukan karena rotinya, tapi karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang terakhir, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mau hari ini belajar percaya. Orang yang percaya itu orang yang bersyukur dalam segala hal. Orang yang percaya Tuhan baik itu orang yang berani ngomong terima kasih Tuhan buat cobaan ujian ini. Terima kasih buat keadaan yang mungkin tidak enak ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, saat kami berterima kasih, kami ucapkan di bibir kami bukan cuma dalam hati. Engkau memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tuhan, kami rindu
saat Engkau anak manusia itu datang ke bumi, Engkau mendapati iman di bumi. Tuhan, kami mau Engkau mendapati iman di gereja Panen Raya ini. Bukan iman yang hanya melihat, tapi iman yang tidak melihat. Sebab iman itu bukti dari yang tidak kita lihat. Oleh karena itu, kami punya iman, mau punya iman yang bersyukur. Sebab orang yang bersyukur dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, itu artinya dia punya iman bahwa Tuhan akan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk mensyukuri, ajar kami untuk berterima kasih untuk hal-hal yang kecil dan remeh sekalipun. Karena kami percaya orang yang setia pada perkara kecil akan diberikan perkara besar. Terima kasih Bapak, kami meteraikan firman ini dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus, supaya firman ini tumbuh dan berbuah lebat di hati dan setiap hidup kami masing-masing. Jangan lewatkan kami satupun, supaya Engkau Roh Kudus selalu ingatkan kami. Banyak hal yang bisa kami syukuri dan kami Tuhan terima kasih kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, terima kasih Engkau masih berfirman sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.